kayaknya udah pada duduk manis, udah pada cantik dan ganteng, pasti udah siap mau beribadah. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mau bernyanyi. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau sertai, bimbing sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu buah lagu pujian. Adik-adik, kita masuk ke pujian yang kedua. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Yuk kita bangkit berdiri. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya.
sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita baca Alkitab. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Yuk kita baca Alkitab. Ayat bacaan kita hari ini diambil dalam Kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang kelima. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Oke adik-adik, sekarang waktunya duduk yang manis. Kita dengar ceritanya yuk. Belalang dan semut. Di sebuah hutan yang luas pada musim panas, terdapat seekor belalang yang sedang bernyanyi dengan riang. Di saat belalang asyik bernyanyi, tak lama datang rombongan semut yang membawa buah-buahan besar menuju rumah mereka. Semut hanya menggelengkan kepala dan keheranan melihat belalang yang hanya bernyanyi dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ternyata belalang tidak menghiraukan kedatangan semut yang sedang mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ia lebih memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asyik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari. Ia sama sekali tidak tergerak untuk mengumpulkan makanan yang akan dimakan saat musim hujan tiba. Bersamaan dengan belalang yang asyik bernyanyi, muncullah rombongan semut yang datang membawa hasil panen menuju rumah mereka. Semut mencoba bertanya kepada belalang. Hai belalang, mengapa kamu tidak mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti? Kamu akan kesusahan jika tidak mencari makan sekarang. Tenang saja semut, aku masih bisa kok bertahan di musim hujan. Belalang tidak menghiraukan perkataan semut.
ia lebih memilih melanjutkan bernyanyi dan bermain gitar daripada mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti. Oke, baiklah. Semut pun lelah mengingatkan belalang. Ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Musim hujan pun tiba. Belalang yang tidak mempunyai cadangan makanan dengan terpaksa menyusuri hutan untuk mencari makan. Dengan perasaan yang malu, belalang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah semut. Semut, bolehkah aku meneduh di rumahmu? Aku sangat lapar dan kedinginan. Masuklah belalang, kami sedang memasak sup hangat. Belalang pun masuk ke dalam rumah semut. Semut memberikan selimut dan makanan untuk belalang. Kemudian, belalang meminta maaf kepada semut dan mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Halo adik-adik, tadi kita sudah dengar ceritanya ya. Wah, seru banget ya ceritanya. Dari cerita tadi, kita bisa belajar banyak hal baik nih adik-adik dari semut. Yang pertama, semut adalah hewan yang rajin dan tekun. Itulah sebabnya semut tidak kelaparan pada saat musim hujan datang. Jadi adik-adik, kalau kita rajin dan tekun dalam melakukan sesuatu hal yang berguna, kita dapat mendatangkan hal-hal baik pastinya di kemudian hari. Seperti ayat yang tadi sudah kita baca adik-adik, Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Nah adik-adik, ada lagi loh yang bisa kita contoh dari semut. Semut adalah hewan yang baik hati. Walaupun semut sudah lelah memperingati belalang yang malas itu, tapi semut tetap menolong belalang saat belalang kelaparan. Jadi adik-adik bisa mencontoh sikap semut di cerita tadi. Adik-adik harus saling membantu dan berbuat baik dimanapun adik-adik berada. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. God bless you. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the kings of Gideon, you may talk about the men of Saul, but there's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Right up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow that ram's horn, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Then the lamb rams, the sheeples began to blow, and the trumpets began to sound. And Joshua commanded the children to shout, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan.
Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.